Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala aslim min ibadihi al-mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta musalli Allahu bi'ati. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa rahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa radina billahi rabbil islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam في الدنيا والآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Kullu shay'in lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi jami'an silsilatul qadiriyya wa nasabani al-suriyya al-asir nasabati wa jami' turuqi usadru sultani awliya wa dulal syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa sayyidi Syekh Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa Syekh Ahmad Khatib Samas Al-Ghafar wa sayyidi Istara Al-Isawu Jaraban wa darul Syekh Al-Qarashi Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa darul Syekh Al-Musahab sahibul wabatajul arifin wa darul Syekh Al-Qaram Sultan Awliya fi hadha zaman al-Bila Syekh Muhammad Abdullah Sulul Al-Qadir Sabani radiyallahu anhum qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa qurihim wa silsilati wa nakijinanhum kullu shillailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa likafatal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muhsinina wal muhsinat al-ahya'i minhum wal amwat kullu shay'in lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana atina lana min amrina rashada. Rabbi zidna ilma warzuqna rahma. Rabbi yassir wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Ilahi anta maqsadi wa matlubi a'tini mahabbataka wa atini. Maka kita buka lagi Al-Qur'anul Karim yang Allah telah berikan pada Kangjeng Nabi Muhammad SAW 1500 tahun yang lalu. Dan hari ini kita akan baca lagi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam surat Al-An'am, surat ke-6. Sekarang sudah ayat ke-89, halaman 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina 88 ya. Zalika hudallahi yahdi bihi man
من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين صدق الله العظيم. Cukup 2 ayat saja hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dibisahkan lagi membaca Al-Quran, walaupun 2 huruf, 2 ayat, tapi 1 huruf akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan. Alhamdulillah. Kita bismik lagi, tahsinnya dulu, perbaiki makhrajul huruf dan ilmu tajwidnya. Za, pakai za, huruf za, bukan huruf ja. Ja itu pakai jim, pakai zai, za, beda ya. Nah sekarang ini hurufnya za, za, za. Za itu matobi, zalika hudallah, pakai ha besar, haknya bukan ha kecil, bukan hudallah, tapi dia ada hudallah, hudallah yang, nah ada huruf ha besar lagi, ketemu ha besar lagi, bukan huruf kecil tapi ha besar ya. Ya pakai dari dada, yang di, nah ini adalah maqo bi, jumlahnya 2 harakat. Bihi matsilah sosiro mai. Nah sekarang nun mati ketemu ya, disebut apa di dalam itu tajwidnya? Idgham ma'al gunnah. Jadi nun mati, patah tain, kasrah tain, domah tain, ketemu huruf idgham ma'al gunnah, jadi dibacanya didengung. Mai ke sini ke hidung ya. Ada berapa huruf idgham ma'al gunnah? Ada 4. Ya, nun, mim, nun, waw. Ya, yam, ya, mim, nun, waw. 4 ya. Bayyasha, sin besar bukan sin kecil. Kalau sin kecil mayyasa, tapi ini huruf besar. Mayyasha bukan huruf sa, mayyasa bukan, tapi sin besar. Nah, sya di sini adalah tadinya matobi'i, karena di depannya ada hamzah maka disebut dengan mad wajid munfasil. Tadinya 2 harakat menjadi 6 harakat. Mayyasha, kalau berhenti hamzahnya dibaca, disukunkan. Jadi bagi orang yang jadi imam, bacanya harus dibaca semuanya ya. Surat itu harus dibaca seperti dalam
kita baca idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ada hak besar, hanya harusnya dibaca. Biasanya tidak dibaca, fath gitu aja ya. Nah, jadi kalau jadi imam harus hati-hati. Batul huruf dan ilmu tajwidnya harus baca. Ini adalah mad wajid munfasil. May yasha'u min, nah, nun mati ketemu ain, jadi izhar. Ada berapa izhar halak? Masih lupa? Lupa terus. Izhar halak itu ada 6. Jadi domah nun mati, patatain, domatain, kasrotain, domatain, nun mati, patatain, domatain, kasrotain, ketemu huruf izhar, yaitu hurufnya itu ada 6. Apa itu hurufnya? Alif yang pertama, ha, ain, ha, ghin, kha. Nah, jadi kalau ketemu yang 6 itu tanwin dan nun mati, jadi bacanya harus jelas, jangan didengungkan. Jadi min ibadi, jadi bukan min, nah itu ditahan, tapi harus jelas. Min satu harkat, jangan min dua harkat itu. Min ibad, nah depannya ada ain, bukan hamzah tapi ain, ain. Min ibad atau bil alif banyak di ibadi. Kalau di karena ada tanda wakaf pola jadi seperti, jadi tidak dibaca ibadihi, enggak, tapi didomahkan hanya ibadi. Walau, nah pakai waw bersukun itu bukan pakai o, tapi pakai u. Walau, bukan walau, baca walau ash. Nah di depannya ada huruf shin besar, bukan asroku, bukan, tapi ashroku. Ashraku atau bil wawu la habita. Nah, ini ada huruf ta, bukan huruf ta. Kalau baca huruf ta bacanya begini. La habita, la habita, begitu aja. La habita. Tapi ini mau ta begitu. Ta, bukan ta biasa. La habita. Beda ya. Ta sama ta. Lahabita'an, ain lagi itu, dan itu ada nun mati. Nun mati di depannya ada huruf h. Nah, salah satu huruf izhar yang tadi, jadi nun mati ketemu huruf izhar yang 6 itu alif h, ain ha, ghin kha. Jadi perlu dijelaskan, jelas jadinya. Anhum, nah tadinya izhar sapawi, tapi di depannya ada mim, jadi disebut dengan idgham mutamatsilain. Jadi ditahan ini sih. Anhum, nah ya gitu ya. Ini pembacanya gitu. Bukan anhum bukan, tapi harus tahan dulu, masukin ke mim. Anhum atau bi, ka atau bi, kemudian nu atau bi, ya malun, pakai ain itunya, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah bacanya ya malun, tapi kalau di depan ada ain ya malun. Jadi kita harus bisa membedakan bacaannya tergantung hurufnya. Jadi kalau makhrajul huruf, keluarnya huruf itu memang harus
harus fasih dalam membacanya. Ketika kita baik sholat sendiri maupun jadi imam, harus fasih bacaan makhrajul hurufnya. Alhamdulillah. Di akhir kalimat disebut mad arid disukun. Mau 2 harakat ya'malun boleh, atau 4 harakat menjadi mad jazmun fasil ya'malun 4 harakat, atau juga mau mad wajib ya'malun boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aturun ya Allah masih memberikan kepada kita hidayah, taufik, sehingga kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Di luar sana punya 2 mata tidak dipergunakan membaca ayat suci Al-Quran. Jangan di luar sana, di keluarga kita saja yang kecil, CRT atau CRW, ada berapa orang yang membaca Al-Quran? Masya Allah, sebagian besar tidak membaca Al-Quran. Padahal itu adalah petunjuk kita bagaimana hidup di dunia agar bahagia, dan insya Allah jadi petunjuk bagi siapa saja yang ingin sejahtera di akhirat nanti. Baca Al-Quran, pahami Al-Quran, kemudian aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita ingin mengerti, memahami isi kandungan yang Allah telah turunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memulai ayat di 88 ini adalah zalika. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa itulah? Orang-orang yang diberikan keutamaan karena hudallah, diberi petunjuk, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita beri hidayah dan taufik Allah itu. Jadi itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi suruhan Allah Subhanahu wa taala karena petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdi bihi man yasha. Dengannya, dengan petunjuk itu Allah memberikan hidayah man yasha kepada yang terjaring oleh man yasha, yaitu siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Min ibadihi, di antara hamba-hambanya yang diberi pengetahuan, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya tergaring oleh may yasha, hanya orang-orang yang dikehendakilah oleh Allah yang mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih beragama Islam, hari ini masih ada iman, hari ini masih ada dalam ihsan dari kita, itu adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seandainya kita tidak bisa diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk di sini saja, kita tidak punya kemampuan. Karena kita diizinkan dan diberi petunjuk, kita alhamdulillah saat ini
kita masih membacakan Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillahilladzi faddala min ibadihi mu'minin. Jadi Allah memberikan petunjuk hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah lanjutkan ayatnya, walau sekiranya asyraku, mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala setelah dia mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, la habitu anhum, maka niscaya lenyaplah semua dari mereka pahala mereka, maka nu ya'malun, dan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan semasa hidupnya. Semuanya akan sirna, semuanya akan lenyap kalau kita, walau asyraku, kalau kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, pagi ini Muslim, sore sudah keluar dari Islam. Hari ini juga ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi sore telah jadi iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati dengan keimanan dan keislaman kita. Khatib selalu berwasiat kepada mustaminya ketika membaca khatibnya, usikum, aku berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada semua, wa iyaya bitaqwallah, untuk senantiasa terus bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus iman Islam dan ihsan di dada kalian semua. Dan janganlah nanti setelah itu kamu jangan mati dalam keadaan tidak beriman, tidak menjadi muslim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi ini di ayat ini kita merangkan supaya kita menjaga iman, Islam dan ihsan kita terus berlembaga sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambatan, godaan, rayuan dari hawa nafsu dan setan yang terus menggoda kita, bukan lagi setiap jam, bukan lagi setiap menit, tapi setiap detak jantung kita terus digoda oleh hawa nafsu dan setan supaya kita tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manfaatnya kita sholat berjamaah itu salah satunya adalah supaya iman kita terus mengembangkan, terus dalam dada kita. Alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayatnya, ulaika, mereka itulah yang merasa aman dan gangguan dari Allah, dari penggoda-godanya. Siapa itu? Alladzina atainahumul kitab, yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala mereka kitab, wal hukmah, dan hikmah, wan nubuwah, dan kenabian. Jadi itulah yang aman, bahagia, aman dari siksa api neraka, yaitu orang yang telah diberi kitab yang dapat memberikan kepada kita. Kitab itu pencerahan bahwa kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hukmah, dan hikmah, yaitu hikmah yang dapat kita bisa membedakan yang batil dan yang baik, yang baik dan yang buruk. Kita dapat membedakan sekarang ini karena kita diberikan hikmah
oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nubuwah, dan kenabian dan rasulan sebagai petunjuk bahwa kita ingin mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala dari tadinya jalan kegelapan menjadi jalan yang terang benderang. Tapi Allah ingatkan, fa in yakfur biha, sekiranya kalian kufur, haula, orang-orang itu di sini diterjemahkan yaitu Quraisy, kaum Quraisy. Jadi pada saat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila kalian kufur lagi setelah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang-orang yang dulu, yaitu zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Ya, kata Allah Subhanahu begitu. Kalau di ini maka kalau seandainya dia kufur, orang-orang yang Quraisy itu, maka dia menyerahkannya, Allah akan menyerahkannya biha qaumin, kepada kaum laisu biha bikafirin, sekali-kali dia tidak akan kufur mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekali ini kalian masih kufur, Allah akan menyerahkan kepada kaum yang sekali-kali tidak akan pernah mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini tegas bahwa kalau dulu zaman Quraisy orangnya selalu ingkar, tapi alhamdulillah setelah generasi kemudian generasi dan sekarang generasi kita dan sekarang kepada kita masih alhamdulillahirrahmanirrahim diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena di iman kita, Islam kita, ihsan kita masih ada, teruslah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kaitan dengan hari ini masih dalam bulan Dzulqa'dah, maka kita harus terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan hidup, diberikan kehidupan Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan hidup ini yang hanya sekali ini untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi setiap jam, setiap menit, tapi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala setiap detak jantung kita, mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, itu saja Bapak Ibu dimanapun berada, kajian hari ini, hari Sabtu di tanggal 24 Mei 2025 ini, atau bertepatan dengan 26 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Dan kalau ingin mengerti tentang apa maksud dalam Dzulqa'dah itu, kitab Tahusudur, bukan betul, Badoisur yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abdullah Salsul menerangkan ada 8 huruf dalam
bulan Zulqa'dah. Yang pertama adalah za. Za ini diartikan oleh pengusaha Baos yaitu zal. Zal itu zauq, rasa. Nah, rasa itu adalah salah satu ilmu yang Allah berikan kepada Kangjeng Muhammad SAW, yaitu rasa, dan ada lagi jasad, raga. Maka oleh sebab itu ilmu kita harus mumpuni dengan tiga, yaitu ilmu raga, ilmu jasad, dan ilmu rasa. Kalau dalam ilmu hadis, dalam umul hadis disebutkan yang pertama adalah ilmu iman, kedua ilmunya iman, dan yang ketiga ilmunya ihsan. Harus semuanya dijalankan pada saat kita beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam sholat kita melaksanakan mulut, melaksanakan bacaannya, anggota tubuh kita senantiasa terus sesuai dengan gerakan sholat, qalbunya, rasanya terus nyambung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut rasa. Kata di dalam kitab itu diterangkan zauq, rasa itu adalah cahaya ma'rifatullah azza wa jalla, cahayanya makrifat yang diberikan pada para orang-orang yang telah dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dia akan bahagia kalau hatinya, qalbunya, ketauhidan marifatnya terus ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantungnya dia terus ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan bahagia kalau qalbunya. Tapi dia sengsara hatinya, qalbunya, manakala dia lalai tidak mengingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsinya rasa itu seperti cahayanya yang diberikan ma'rifatullah, yang diberikan Allah pada orang-orang tertentu. Jadi kalau kita sudah mempunyai rasa, ketika kita melihat pemandangan saja, kita mata melihat pemandangan, kemudian jasad merasa nikmat, terus qalbu langsung yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan berbuat ya Allah. Maka pada saat itulah rasa akan bergerak dengan mencucur air mata, tanda kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menangis, bercucur air mata, tanda kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan yang ada di muka bumi. Termasuk kita juga, harta kita, berikutnya kekayaan kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena sudah masuk ke Isra, kita tutup saja kajian ini dengan mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Kita doakan dengan fadilah mujizat Al-Fatihah, mudah-mudahan mereka semua diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi kesempurnaan kesehatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan seluruh anak keturunan kita dijadikan hamba-hamba yang soleh, hamba yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa terus ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang belajar di SD, SMP maupun di perguruan SMA maupun perguruan tinggi, kita doakan mudah-mudahan mereka semua sukses dalam menuntut ilmu. Bagi saudara kita yang belum punya jodoh,
mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang sedang hamil, mudah-mudahan Allah beri kesabaran selama kehamilannya, dan pada saat persalinannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dunia kita untuk senantiasa terus beribadah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kita dan hembusan nafas kita senantiasa menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit-penyakit berbahaya dan malapetaka di dunia dan di akhirat. Dan sekiranya ada yang masih belum punya, yang punya hajat, cita-cita yang belum terkabul, mudah-mudahan selepas pengajian ini, kajian ini, Allah kabulkan seluruh permohonan kita, baik menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rezeki kita menjadi limpah ruah yang penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang telah dapat kita juga ilmu yang manfaat, ilmu yang mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya dengan mukjizat fadilah. Al-Fatihah. Bikaramal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muhsinina wal muhsinat al ahya minhum wal amwat wa dabi bainahum wa bainahum bil khairat rabbikir warhamhum wa antar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rzuqna imanan qawiyyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan jaziman. Allahumma iftah lana bi budul alimin. Allahumma iftah lana bi budul alimin. Allahumma iftah lana bi budul alimin. Allahumma sallimna wa sallimna ma'ana. Allahumma ihfazna wa ihfazna ma'ana. Allahumma ballighna wa ballighna ma'ana. Allahumma asimna wa asimna ma'ana. Allahumma rafa'na darajatina wa rafa'na minna wa bisijabah. Fastajib du'ana ya Allah, fastajib ya Rahmanir Rahim bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafur ya rahmanir rahim bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian ini ditutup dengan wallahu a'lam dan diakhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih pada semuanya yang telah menyaksikan, menonton acara hari ini. Mohon maaf lahir batin.